Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini teman-teman bertemu dengan Kak Dini. Pada hari ini Kak Dini akan memaparkan tentang taubat. Pada bab 3 ini kita akan mengenal mulai dari pengertian sampai pada keutamaan taubat. Tapi sebelum kepada materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih pentingnya taubat. Nah, taubat ini merupakan dianggap sebagai permulaan hidup seseorang, yang mana bahkan Ibnu Qudamah al-Maqdisi pun mengatakan bahwasanya dengan bertobat ini seorang akan menikmati hidup, tidak lagi dikejar-kejar dosa, tidak lagi dicaci orang, dan bahkan tidak dihinakan oleh Allah. Sampai pula dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin, bahwasanya keperluan seseorang untuk bertaubat pada akhir hidup merupakan kemutlakan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebab semua orang menginginkan akhir hidup yang indah. Makanya kenapa sampai dianggap penting mempelajari taubat ini, sebab taubat ini menjadi langkah awal bagi seseorang untuk menikmati hidupnya, agar pada akhirnya tidak dihinakan oleh Allah. Dan sebagai bentuk pengakuan bahwasanya kita sebagai manusia merupakan makhluk yang tidak luput dari dosa. Nah, lalu berikutnya, kita akan mengetahui apa sih itu taubat. Taubat ini artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Adapun secara bahasa, taubat berasal dari kata bahasa Arab yang artinya tawaba, yaitu kembali. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Adapun kita perlu mengetahui hakikat taubat, di mana hakikat taubat ini yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat, lalu mengarahkan hati kepada Allah serta menahan diri dari dosa. Senantiasa melakukan amal saleh dan meninggalkan larangan merupakan wujud nyata dari taubat itu sendiri. Adapun dengan mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal dari taubat. Karena istighfar ini merupakan taubat yang paling ringan dilakukan. Nah, lalu berikutnya kita perlu mengetahui apa sih syarat-syarat taubat. Syarat taubat yang pertama yaitu Islam, yang kedua menyesali dosanya, yang ketiga menyadari kesalahannya, yang keempat ikhlas, yang kelima memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, lalu yang keenam berjanji tidak akan mengulanginya, yang ketujuh berbuat baik dan amal salih, lalu berikutnya tentunya harus bertaubat sebelum meninggal, sebab apabila sudah meninggal maka ya seseorang itu tidak bisa bertaubat lagi gitu ya. Lalu berikutnya kita diharuskan memperbanyak istighfar, dan apabila perbuatan dosa berkaitan dengan orang lain, maka kita harus mendapatkan pernyataan bebas dari orang yang dirugikan. Dalam arti ketika kita berbuat kesalahan kepada orang lain, lalu kita bertaubat atas kesalahan itu, maka kita dianjurkan untuk meminta maaf dari orang tersebut, sampai benar-benar dipastikan bahwasanya orang tersebut sudah memaafkan. Nah, lalu di sini ada pula dalilnya, yang mana disampaikan, "Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Tentunya dalam taubat ini pun memiliki keutamaan yang gak kalah kerennya ya teman-teman. Perlu kita ketahui bahwasanya taubat ini bisa menjadi sebab untuk meraih kecintaan Allah, bahkan sebab mendatangkan keberuntungan, juga menjadi sebab diterimanya amal, menjadi sebab masuk surga, menjadi sebab pula mendapat ampunan, bahkan menjadi sebab berbagai kejelekan kita itu diganti dengan kebaikan. Lebih jauh lagi gitu kan, dengan taubat ini akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan menjadikan hati kita tuh bersinar dan bercahaya.
Dan karena taubat ini pun kita akan termotivasi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah banget ya teman-teman taubat ini. Nah berikutnya ada pula nih penekanan lagi. Di sini bunyinya, bertaubatlah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Dalam Quran Surat Tahrim ayat 8. Maksudnya di sini adalah penekanan bahwasanya kita ketika melakukan taubat, harus diniatkan taubat tersebut taubatan nasuha, bukan sekedar taubat sambal ya, yang sekarang taubat besok ngelakuin lagi, atau mungkin taubat yang direncanakan, jadi bikin dosa dulu baru nanti taubat deh, nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Insya Allah deh, sepertinya siswa-siswa Diwan ini sudah hatam ya masalahnya kayak gini. Insya Allah pun dalam hal taubat itu menjadi suatu kebiasaan. Sebab, menjadikan taubat itu kebiasaan tuh bukan suatu hal yang hina ya, justru itu adalah menjadi suatu awalan, yang apa ya, menjadi awalan yang bagus untuk kita gitu bahwasanya, ya taubat ini memang salah satu cara kita untuk meraih kecintaan Allah dan keridhaan Allah gitu. Sehingga ketika taubat ini dijadikan sebagai suatu kebiasaan oleh kita, maka itu alangkah jauh lebih bagus gitu teman-teman. Nah berikutnya, hadirin silakan mengajak teman-teman, yuk kita bertaubat. Jangan merasa malu, jangan merasa hina karena sering melakukan taubat. Justru dengan taubat ini gitu kan, menjadi langkah awal kita di mana kita menyesali dengan sungguh-sungguh apa yang pernah kita perbuat, kesalahan yang pernah kita perbuat maksudnya, dan mari awali dengan sholat taubat. Juga selalu mengingat Allah dan ajak untuk beribadah bersama. Maksud di sini, setelah kita taubat, tentunya kita nggak bisa jalan sendirian untuk pada akhirnya menjadi orang yang taat. Tapi kita harus berjalan bersama teman kita yang memang sefrekuensi sama kita teman-teman. Sehingga setelah taubat pun, maka kita akan terus terarah dan nggak terbawa arus lagi, begitu. Sebab yang paling sulit itu bukan melakukan taubatnya, tapi istiqomah setelah taubatnya. Setelah taubat apakah kita bisa dan mampu memaksimalkan ibadah lalu istiqomah atas ibadah yang kita lakukan itu, atau jangan-jangan kita kembali futur. Makanya kenapa di sini ada dikatakan ajak untuk beribadah bersama. Jadi kita yang perlu teman untuk pada akhirnya menyatukan kita pada kebaikan. Nah, untuk materi kali ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa teman-teman pahami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.